Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Matande, NIM 210301502149 dari PJKRI. Di sini saya akan mempresentasikan materi pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Bab 3, prinsip-prinsip dasar pencegahan, perawatan, dan penanganan cedera olahraga. Bagian A, prinsip-prinsip dasar pencegahan cedera olahraga. Prinsip-prinsip dasar pencegahan itu biasa diupayakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, pengaturan makan. Yang ketiga, pengaturan istirahat. Yang keempat, latihan dan peningkatan keterampilan. Yang kelima, pengawasan lapangan dan perlengkapan pertandingan. Yang keenam, penggunaan perlengkapan pelindung. Yang ketujuh, pengawasan penggunaan obat-obatan. Yang kedelapan, peraturan pencegahan cedera. Yang kesembilan, pemanasan sebelum melakukan aktivitas inti. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan. Sebelum melakukan kegiatan olahraga, seseorang perlu mengetahui status kesehatan dirinya dengan jalan mengadakan pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan tersebut dipertimbangkan untuk menentukan apakah seseorang bisa ikut dalam aktivitas olahraga atau tidak. Pemeriksaan kesehatan sangat mutlak diperlukan bagi mereka yang berusia lebih dari 40 tahun. Yang kedua, pengaturan makan. Sumber kalori kita digunakan berasal dari karbohidrat. Jumlah kalori yang dibutuhkan tergantung dari berat ringannya aktivitas yang dilakukan. Keadaan gizi untuk orang biasa yang tidak melakukan aktivitas berat cukup dengan 2.500 kalori, sedangkan bagi atlet yang berlatih keras memerlukan kira-kira 4.000 kalori. Komposisi makanan yang baik adalah makanan dengan perbandingan protein 10-20%, karbohidrat 50-55%, dan lemak 30-35%. Yang ketiga, pengaturan istirahat. Lelah adalah reaksi fisiologis yang diberikan tubuh agar kita beristirahat. Orang yang mengalami kelelahan biasanya tidak dapat berpikir dengan benar. Otot-otot menjadi lemah, daya tahan tubuh secara umum menurun, koordinasi gerak kurang baik, sehingga kemungkinan seorang mengalami cedera terbuka lebar. Disarankan agar seorang beristirahat atau tidur minimal 7 jam sehari. Yang keempat, latihan peningkatan keterampilan. Fungsi utama dari latihan agar tubuh mampu menggerakkan tenaga untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Dengan latihan, organ tubuh serta pusat susunan saraf, yaitu otak, mengadakan penyesuaian terhadap beban kerja yang lebih berat, sehingga mengalami perkembangan sesuai interaksi latihannya. Peningkatan keterampilan merupakan faktor yang sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Yang kelima, pengawasan lapangan dan perlengkapan pertandingan. Peristiwa cedera seringkali terjadi karena adanya lapangan tidak memenuhi persyaratan. Bagian lapangan yang berlubang dan tidak rata menyebabkan kemungkinan terjadinya cedera. Agar bisa menjamin terhadap kemungkinan cedera, haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika lapangan bermain ada di dalam ruangan atau indoor, maka perlu diperhatikan penerangan dan jumlah atlet yang melakukan aktivitas olahraga di dalamnya. Jika lapangan bermain ada di luar ruangan atau outdoor, maka diperlukan standarisasi lapangan, baik luas lapangan, adanya lubang, tidak ratanya lapangan, dan lain-lain. Peralatan yang sudah using dan mengandung risiko yang membahayakan hendaknya diganti dengan yang baru agar memenuhi syarat keselamatan. Yang keenam, penggunaan perlengkapan pelindung. Upaya pencegahan cedera olahraga bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan perlengkapan pelindung, misalnya dalam cabang olahraga anggar, softball, dan lain-lain, yang menggunakan alat pelindung berupa masker, gloves, dan body protector. 7.
Pengawasan penggunaan obat-obatan atau doping. Doping adalah pemakaian suatu zat asing atau obat dengan jumlah yang tak wajar, dengan jajan atau cara apapun, dengan tujuan yang khusus untuk meningkatkan kemampuan atau prestasi secara tidak jujur. Adanya larangan penggunaan doping bukan semata-mata karena kurangnya rasa sportivitas, namun sebenarnya doping dapat membahayakan keselamatan pelakunya. Yang kedelapan, peraturan-peraturan cedera olahraga. Hampir semua peraturan pertandingan dan perlombaan dicantumkan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatu agar bahaya dapat dihindarkan, termasuk sanksi-sanksi yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan. Bisa dibayangkan apabila petinju yang bertubuh kecil berhadapan dengan lawannya yang bertubuh besar, pertandingan tidak akan seimbang dengan petinju yang bertubuh kecil ini akan mengalami cedera yang lebih besar. Oleh karena itu, cabang olahraga bela diri mengenal pembagian kelas berdasarkan berat badan. Yang kesembilan, pemasangan sebelum melakukan aktivitas inti. Untuk mencegah timbulnya cedera, perlu pemanasan yang sangat optimal, baik statis dan pemanasan dinamis. Setelah mencegah timbulnya cedera, pemanasan juga berfungsi meningkatkan kelentukan atau elastisitas otot dan sendi, menambah mutu gerakan, mengurangi ketegangan otot, membantu tubuh merasa rileks, meningkatkan kesiapan tubuh dalam menerima pelatihan, dan melancarkan siklus darah. Bagian B, prinsip dasar perawatan cedera olahraga. Yang pertama, segera setelah terjadi cedera atau 0 sampai 96 jam. Dalam penanganan pertama dilakukan dengan metode RIS, yaitu R. RIS disyaratkan, I. IS didinginkan, C. Compression balut tekanan, E. Evaluation ditinggikan dari letak jantung. A. RIS segera istirahatkan bagian yang cedera. Tujuannya adalah untuk mencegah bertambah parahnya cedera dan mengurangi aliran darah ke arah cedera. Waktu istirahat tergantung pada berat ringannya cedera. Bila terjadi cedera di tungkai, digunakan kruk untuk menghindari tumpuan pada tungkai yang cedera, dan untuk cedera dengan digunakan split. Bagian B, IS. Tujuannya untuk melokasi cedera, memati rasakan ujung syaraf sehingga dapat mengurangi nyeri, mencegah pengembangan, mengurangi peredaran. Bagian C, compression. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengembangan sebagai akibat perdarahan dan untuk mengurangi pergerakan. Balut tekanan adalah suatu ikat yang terbuat dari bahan elastis seperti elastik, benang, tensiokrep, dan atau benda-benda yang lainnya sejenisnya. Bagian D, elevation. Tujuannya adalah mengurangi perdarahan dan mengurangi pengembangan dengan mengangkat bagian cedera lebih tinggi dari letak jantung, menyebabkan aliran darah arteri menjadi lambat atau melawan gravitasi bumi, dan aliran darah vena menjadi lancar sehingga peredaran darah dan pengembang kurang. Hasil-hasil jaringan yang rusak akan lancar dibuang oleh aliran darah dan pembuluh inflam. Yang pertama, heat. Kompres panas tidak boleh digunakan untuk menyebabkan peningkatan aliran darah ke bagian yang cedera sehingga menyebabkan pengembangan semakin parah. Yang kedua, alkohol. Meredam darah di cedera dengan alkohol. Minuman yang mengandung alkohol akan memperparah bagian yang cedera dan menyebabkan pembengkakan semakin parah. Yang ketiga, running. Jangan mencoba untuk berlari. Hal ini dapat memperparah bagian yang cedera. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.